kabar adik-adik? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Anak sekolah minggu? Yes, Yesus memang sip. Nah, hari ini kita masih ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Tapi walaupun begitu adik-adik tetap semangat, tetap ceria. Nah, hari ini kita ditemani oleh Kak Dorbasa, Kak Febri, Kak Vero, dan nanti akan ada Kak Herli dan Inang Pendeta Rentinai Baho. Dan ada satu orang anak sekolah minggu yang akan menemani kita. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, namanya Uli. Uli. Yuk kita panggil yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Uli. Uli. Kabar baik Uli. Apa kabar teman-teman di rumah? Ya, mereka juga kabar baik Uli. Nah, Uli? Ya Kak Lina? Uli sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Sudah Kak Lina? Aku sudah mandi. Dan aku sudah sarapan pagi. Wah, keren ya. Nah, adik-adik di rumah juga pasti sudah mandi, sudah rapi, dan sudah sarapan pagi. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Lina akan memberikan waktu untuk adik-adik mempersiapkan Alkitab dan Kidung Jemaatnya. Anak sekolah minggu? Yes. Yesus emang sip. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Uli masih ingat lagu Mars Sekolah Minggu HKBP? Masih Kak Lina, yang lagunya kayak gini ya. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan. Kayak gitu ya Kak Lina? Iya, kayak gitu. Nah, kita mau menyanyikannya. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita semuanya berdiri. Kita mau menyanyikannya bersama gerakannya. Yuk, sudah semuanya berdiri? Ya, kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu HKBP. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa,
Adik-adik, kita akan berdoa. Yuk, semua lipat tangan, tutup matanya, ikuti Kak Lina berdoa. Uli juga berdoa ya. Ya Kak Lina. Bapa dalam surga, Bapa dalam surga, terima kasih terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali di rumah kami masing-masing. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan bernyanyi, memuji Tuhan. Kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semuanya. Bapa dalam surga, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, Uli hari ini senang nggak? Senang Kak Lina. Kenapa Uli senang? Iya, hari ini aku bisa bernyanyi bersama teman-teman di rumah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena Uli dan adik-adik di rumah juga senang, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3, judulnya Kami Puji Dengan Riang. Sudah dapat semuanya? Ya sudah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun bangkit. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, Kristus sinarmu menyerang. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Yuk kita ambil Alkitabnya. Uli duduk dulu ya. Ya Kak Lina. Sudah, Alkitabnya sudah dipegang? Kita buka dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Kak Lina akan baca ayat yang genap dan adik-adik akan baca ayat yang ganjil. Kita baca ya. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan tutup matanya, ikuti Kak Lina berdoa.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca dan menghafal ayat hafalan minggu ini. Tapi kita mau lihat video teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat hafalannya ke guru sekolah minggu. Kita saksikan ya. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa dirinya sendiri. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Ya, Kak Lina akan kasih waktu untuk adik-adik menghafalnya. Kak Lina, ya Uli, aku sudah hafal ayat hafalan hari ini. Ya, Uli sudah hafal. Adik-adik di rumah juga pasti sudah hafal. Kita ulang lagi ya. Yuk. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yeay, hebat. Adik-adik sudah hafal. Uli juga sudah hafal. Kita ulang sekali lagi ya, dengan semangat ya. Ayo kita ulang 1, 2, 3. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, adik-adik dihafal lagi lebih mantap ya. Nanti kirimkan videonya, ayat hafalannya ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Uli, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Asik!
Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Siap? Oke, kita nyanyikan bersama-sama Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu yang masih memberikan kami kehidupan hingga pada hari ini kami dapat kembali beribadah ke hadapan Tuhan di rumah kami masing-masing dalam ibadah sekolah minggu kami. Saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Engkau mau menerangkan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu bisa mengerti tentang firman Tuhan ini, kita mau mendengarkan kakak guru sekolah minggunya bercerita. Oleh karena itu tetap duduk manis mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu. Kita dengarkan bersama-sama ya. Hai adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Yohanes 6 ayat yang ke-28 sampai yang ke-35, yaitu tentang Yesus adalah roti hidup. Adik-adik, kakak mau tanya ini, adik-adik udah pada makan belum? Sudah ya?
Apa aja Dik yang dimakan? Hari ini sarapannya Mama masak apa? Oh, ada yang nasi goreng. Ada makan nasi aja ya, tapi ada lauknya Dek ya? Oh, ada juga ya yang makan roti. Pasti enak ya Dek ya sarapannya. Kakak ingat-ingat nih mengenai roti, kakak ada cerita. Mau dengar? Ya, ceritanya adalah tentang si Kulu. Kulu tinggal di sebuah desa yang dikelilingi oleh gunung-gunung dan pohon yang besar serta hijau. Dan di dalamnya dialiri oleh sungai yang jernih sekali. Sangat indah desanya adik-adik. Desanya adalah desa Huhu. Pada suatu hari, Kulu dan beberapa temannya sedang membicarakan sesuatu di kelas mereka. "Hai Kulu," kata si Pingli, teman si Kulu. "Mamaku membawakan bekal sayur-sayuran untukku. Enak sekali." "Mamamu membawakan bekal apa Kulu?" kata si Pingli. Kulu menjawab, "Mamaku membawakan aku bekal kesukaanku." "Emangnya apa bekal kesukaanmu Kulu?" kata si Pingli. "Aku sangat suka sekali dengan roti selai madu serta susu." "Wah, enak ya Kulu ya." Tiba-tiba datang temannya yang lain yang bernama Surili mendekati mereka. Ternyata Surili telah mendengarkan pembicaraan mereka adik-adik dari tadi. "Aku lebih suka makan buah-buahan," kata. "Kalau makan roti dan sayuran itu kan gampang busuk." Datang si Pingli. "Kata siapa?" "Kata mamaku, sayur-sayuran itu sehat bagi tubuh kita." "Mamaku juga bilang kalau susu dan madu itu adalah vitamin yang bagus bagi tubuh kita." Nah, ternyata ada satu temannya yang duduk diam saja, sedih, menundukkan wajahnya tanpa ada mengeluarkan makannya. Tiba-tiba si Pingli bilang, "Lambi, kenapa kamu tidak mengeluarkan makananmu?" Dia diam saja adik-adik. Dia diam saja, sedih wajahnya. Kemudian guru mereka Ibu Malio mendekati. "Lambi, kamu kenapa tidak mengeluarkan makananmu nak?" katanya. Saya lupa Bu, bawa bekal saya," kata si Lambi. Nah, adik-adik, gurunya bertanya, "Ayo anak-anak, ada enggak yang mau berbagi makanan dengan temanmu si Lambi?" Waduh, kawan-kawannya cepat, terutama si Pingli yang ada di sampingnya. Saya Bu, saya mau Bu, bagi makanan saya sama si Lambi." Nah, akhirnya ibu gurunya bilang, "Nah, kebetulan si Pingli duduk di sebelah si Lambi. Lambi boleh makan bersama dengan si Pingli." Nah, si Lambi bahagia sekali. Dia dapat makanan dari temannya. Mereka pun makan bersama-sama dengan sukacita. Nah, adik-adik, dari cerita di atas, kita akan belajar bagaimana Yesus itu mengajarkan kepada kita saling berbagi, saling mengasihi, dan tidak bertengkar kepada teman-teman kita. Jika Yesus ada di dalam kita sebagai roti hidup, dengan demikian Yesus tidak akan membiarkan kita kekurangan
dan Dia akan memberikan kita hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ya, kita sudah dengarkan cerita tadi dari kakak guru sekolah minggu kita. Siapa di sini seperti yang dicerita itu tadi? Yang mau berantem hanya gara-gara makanan atau roti. Iya, mudah-mudahan gak ada yang kayak gitu ya. Karena orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, dia sudah memakan roti kehidupan, yaitu apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Hidup di dalam damai sejahtera, mau berbagi dan mengasihi sesama. Sehingga tidaklah karena makanan atau karena roti mau berantem, mau kehilangan teman. Jadi anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita kalau orang yang hidup di dalam Kristus, dia sudah menerima kehidupan baru daripada Kristus itu sendiri dan harus mau hidup benar-benar seturut dengan apa yang Yesus ajarkan. Anak-anak sekolah minggu semua harus bisa seperti yang Yesus inginkan. Hiduplah berdamai dengan orang lain, saling mengasihi, dan kita mau tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan sehingga Yesus itu ada di dalam kita, dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bersama dengan teman-teman kita, ketika kita bersama dengan saudara-saudara kita, ketika kita bersama dengan siapapun, kita tunjukkan bahwa kita hidup di dalam Yesus. Orang yang sudah menerima kehidupan dari Yesus harus mau untuk melakukan seperti apa yang Yesus sudah tunjukkan dan Yesus kehendaki. Mari adik-adik sekolah minggu, kita lakukanlah apa yang Tuhan minta dari kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima banyak sekali kasih dan berkat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena hari ini Tuhan tetap mengajarkan kami melalui firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa Yesus adalah roti hidup. Oleh karena itu kami yang sudah menikmati kehidupan yang diberikan oleh Yesus haruslah melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka mampu di tengah-tengah kehidupannya bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan teman-temannya yang seiman ataupun tidak seiman, mereka tetap mau hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kasih, dan senantiasa tetap mau berbagi. Biarlah kiranya Tuhan semua anak-anak sekolah minggu-Mu menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya jikalau Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, maka kami akan melakukan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kak Lina mau nanya loh. Apa Kak Lina? Kasih Allah yang paling besar yang Uli rasakan apa? Kasih Allah yang paling besar, Uli diberikan kesehatan, kehidupan. Terus Uli juga disebut sebagai anak-anak Allah. Wah, betul Uli, anugerah terbesar yang kita rasakan dari Tuhan, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi minggu depan kita akan bertemu kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau bernyanyi lagu Lihat Betapa Besar.
Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Adik-adik sekolah minggu, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.